Oke, udah Ok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan suaraku? Kedengaran Ibu. Dengar. Oh ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pagi Bu, baik. Baik, Ibu, baik. Kalian tetap semangat ya walaupun melalui daring ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, salah satu dari kalian memimpin doa, monggo. Saya Bu. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pemuaian. Untuk pertemuan sebelumnya, itu kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Lupa. Oh, Sudah ya. kalah mungkin. Oh iya, karena ini ya berkaitan dengan pemuaian itu kemarin sudah membahas suhu dan kalor. Untuk saat ini pemuaian itu, next. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ini terlebih dahulu, sebelumnya ini ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu di sini nanti anak-anak akan menjelaskan konsep pemuaian zat daripada cair dan gas. Adapun juga akibat perubahan suhunya dengan benar. Terus membandingkan besar pemuaian pada berbagai jenis bahan nafas, dan ada juga menganalisis hubungan antara perubahan suhu dengan pertambahan ukuran benda dalam pemuaian panjang, luas, dan volume secara akurat. Untuk melanjutkan pembelajaran, mari anak-anak terlebih dahulu scan pretest ini untuk mengukur kemampuan kalian ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Baik Bu. Baik Bu. 2 menit. Baik Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, siap. Lanjut, Mbak. Nah, sebelum masuk ke diskusi ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang pemuaian ya. Tahu nggak sih kalian itu pernah memperhatikan sambungan rel kereta api nggak? Pernah. Itu kenapa kok dua batang relnya itu diberi celah atau dikasih tenggang, jarak tenggang? Nggak tahu, Bu. Biar pada siang hari yang panas, rel kereta apinya memiliki ruang untuk memuai, Bu. Oh iya, betul. Terus dampaknya ada yang tahu kenapa kok bisa dipasang rapat kalau enggak ada celahnya? Nanti kedua ujung logamnya akan saling mendorong dengan kuat. Oh iya, betul. Sebelum memasuki pembelajaran ini, Ibu akan memberikan LKPD ya. Mohon untuk dibuka grupnya, kemudian dikerjakan, dan untuk mengerjakan LKPD ini kita lihat diskusi ini ya, orientasi masalah. Jadi kenapa rumah kalian itu mati listrik, yang dikarenakan terjadi pembebanan listrik karena pemasangan alat rumah tangga listriknya terlalu banyak, atau sering terjadinya konsleting pada kabel di atas rumah yang menyebabkan mati listrik agar tidak terjadi kebakaran di rumah. Kemudian, tahu nggak kalian itu mengapa bisa terjadinya mati listrik atau putus listrik di rumah? Untuk mengerjakan diskusi ini,
Baik, kerjakan dulu ya di LKPD ini yang udah Ibu bentuk kelompok terlebih dahulu 3 sampai 4 anak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Apakah sudah dibentuk kelompoknya? Sudah dibuka kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. Bu. Ibu kasih waktu 3 sampai 5 menit. Cara berkelompok ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah ada kesusahan untuk mengerjakannya? Aman, Bu. Oke, siap. Belum ada. Ya. Sudah selesai, Bu. Oke, Ibu minta untuk 2 anak dari perwakilan kelompok kalian untuk membacakan hasilnya. Bentar. Dari hasil, dari ini rumusan masalah, terus hasil dan diskusi nomor 1, 2 saja. Silakan. Saya, Bu. Oh ya, boleh. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara beban listrik yang terlalu banyak dengan timbulnya panas pada kabel di rumah. Yang kedua, mengapa aliran listrik di rumah harus diputus secara otomatis saat terjadi konsleting listrik. Yang ketiga, bagaimana prinsip pemuaian zat atau bimetal dapat dimanfaatkan untuk memutus arus listrik secara otomatis. Yang keempat, bagaimana suhu kabel yang memanas saat kelebihan beban dapat memicu terjadinya kebakaran rumah. Dan yang kelima, itu bagaimana cara kerja sekring dan MCB dalam mendeteksi panas berlebih agar rumah terhindar dari kebakaran. Sudah, Bu. Ya, untuk yang hasil pengamatannya, monggo siapa? Saya, Bu. Boleh. Itu ya yang bagian tabel dan nanti yang diskusikannya juga nomor 1 dan 2 saja. Monggo. Hasil dari pengamatan yang telah dilakukan, yang pertama, botol 1 itu ada campuran air biasa sama pewarna. Nah, sebelum dipanaskan, permukaan air di dalam sedotan masih rendah atau sejajar dengan botol. Lalu setelah dipanaskan, permukaan air berwarna naik ke dalam sedotan. Lalu botol 2 itu ada minyak goreng. Sebelum dipanaskan, permukaan minyak goreng di dalam sedotan masih rendah atau sejajar. Setelah dipanaskan, permukaan minyak naik ke dalam sedotan, lebih tinggi dan cepat dari air. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara kedua botol tersebut sebelum dan setelah dipanaskan dengan air mendidih? Jawabannya, sebelum dipanaskan, permukaan cairan pada kedua botol sama-sama rendah. Setelah dipanaskan di dalam baskom berisi air mendidih, cairan pada kedua botol sama-sama naik ke dalam sedotan. Namun, ini kenaikan zatnya berbeda karena jenis zatnya berbeda. Pertanyaan kedua, apakah yang menyebabkan air dapat naik ke permukaan sedotan setelah dipanaskan? Jelaskan. Jawabannya, air dapat naik karena menerima panas dari air mendidih, sehingga zat cair tersebut mengalami pemuaian volume. Ketika memuai, jarak antar partikel zat cair menjauh sehingga volumenya membesar dan membesar naik ke atas melalui sedotan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Kalian yang sudah presentasi hasil jawaban kalian, apakah ada yang berbeda akan menanggapi? Sama. Sama semua ya jawabannya ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin menanggapi, Ibu akan memberikan sedikit penguatan konsep terkait pemuaian ini.
Nah, tadi kan dijelasin ya dari pemuaian itu apa saja, jawabannya tadi. Nah, pemuaian itu adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda akibat kenaikan suhu. Tadi kan karena naik suhunya ya dari percobaan itu, kemudian ketika suhunya naik, partikel-partikel penyusunnya benda akan bergerak lebih cepat, kemudian sehingga jarak antar partikelnya bertambah, sehingga membuat bendanya akan memuai. Selanjutnya. Nah, dari pemuaian ini penyebabnya itu karena panas yang diserap benda mengubah energi kinetik partikel-partikelnya. Semakin tinggi suhu yang diberikan, semakin besar juga pemuaian yang terjadi, kecuali pada beberapa zat tertentu. Kayak tadi ya, pemuaian pada rel kereta api. Next. Nah, di sini ada beberapa jenis pemuaian, yaitu pada pemuaian zat padat. Nah, zat padat ini akan mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume, tergantung bentuk bendanya. Dan pemuaian zat padat itu akan relatif kecil dibandingkan zat cair dan gas, namun juga akan tetap diperhitungkan dalam konstruksi. Next. Nah, jadi kan ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Untuk pemuaian panjang ini, dia akan mengalami pertambahan ukuran yang hanya pada satu dimensi. Misal batang logam yang menjadi lebih panjang saat dipanaskan. Seperti tadi kayak pemuaian rel kereta api tadi ya, kan dia juga pemuaian panjang kan. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini dengan alfa-nya itu adalah koefisien muai panjang. Next. Selanjutnya ada pemuaian luas. Pemuaian luas itu terjadi pada benda yang berbentuk lempeng atau bidang datar yang memuai di dua dimensi. Dengan keterangan betanya itu adalah 2 kalinya alfa untuk kebanyakan yang pada bahan padat. Selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga ini ada pemuaian volume, yaitu pada benda padat. Pemuaian volume ini terjadi ketika benda padatnya itu akan memuai ke segala arah dengan rumusnya seperti berikut. Next. Kemudian tadi kan pemuaian pada zat padat, sekarang zat cair. Zat cair itu akan mengalami pemuaian volume yang lebih besar daripada zat padat tadi, karena pemuaian ini tidak bergantung pada bentuk wadahnya, tapi karena cairan yang menyesuaikan bentuk wadahnya. Next. Terus, kemudian ada pemuaian pada zat gas. Tadi udah zat cair, sekarang zat gas. Nah, gas ini akan mengalami pemuaian volume yang sangat besar karena jarak partikelnya jauh. Kemudian, pemuaian zat gas ini akan berdasarkan dengan hukum Charles, yaitu volume gasnya akan berbanding lurus dengan suhu mutlak jika tekanannya tetap. Nah, dari sifat unik air ini, air akan memiliki sifat unik yaitu antara suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat itu volumenya akan menyusut ketika dipanaskan. Nah, sifat inilah penting bagi kehidupan di perairan saat musim dingin. Nah, dari contoh pemuaian dalam kehidupan tadi, selain rel kereta api yang renggang apa aja? Kabel listrik dibuat kendur. Sambungan jembatan menggunakan selang pengukur. Oh iya, betul. Tadi kabel listriknya ya, kalau tiang itu dibuat kendur gitu. Ada lagi? Dan kendaraan mengambang saat digunakan. Oke, bisa. Ya, selanjutnya. Nah, dari manfaat pemuaian tadi itu, pemuaian itu dimanfaatkan dalam pembuatan termometer juga bisa, pemasangan pelek logam roda kayu juga bisa, dan proses peluncuran logam. Nah, pemuaian ini juga digunakan untuk mengukur perubahan suhu secara akurat.
Nah, ada pun juga pencegahan kerusakan akibat pemuaian. Pemuaian ini dapat menyebabkan kerusakan jika tidak diantisipasi. Misal, tadi ya jembatan retak atau pipanya pecah. Gitu. Solusinya itu memberikan celah pemuaian, yaitu dengan menggunakan bahan koefisien muainya kecil atau merancangnya dengan bentuk yang khusus. Ini pun juga termasuk pada rel kereta api tadi ya, walaupun misal relnya menyusut atau memang relnya ini gitu ya. Next. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, ada siapa yang mau menjelaskan, memaparkan kesimpulannya? Aku, Bu. Oke, boleh. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu pemuaian itu adalah fenomena alam yang terjadi pada semua zat saat dipanaskan. Nah, memahami jenis-jenis pemuaian dan juga cara mengantisipasinya serta membantu kita merancang bangunan alat dan peralatan yang aman dan awet. Oke, terima kasih ya Mbak Devi sudah membacakan kesimpulannya. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kali ini, kalian mengerjakan post-test terlebih dahulu ya untuk mengukur seberapa sih kemampuan kalian ini untuk paham dengan materi ini. Yuk, bisa di-scan ya. Ibu kasih 2 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dan sebelum menutup pembelajaran ini, mari berdoa terlebih dahulu. Monggo yang mau memimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.